Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Afrida, NIM 2405090068. Di sini kelompok kita akan bahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah suatu jenis aljabar matematika yang dikembangkan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar ini berfokus pada variabel biner yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, atau false dan true. Nilai-nilai ini mempresentasikan kebenaran logis dan digunakan dalam operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Aljabar boolean memiliki beberapa hal penting, yaitu pertama, operator. Ada dua jenis operator utama, yaitu operator biner dan operator uner. Operator biner ini seperti OR dan AND. Mereka disebut biner karena membutuhkan dua input untuk dioperasikan. Sedangkan operasi uner ini seperti negasi atau NOT. Disebut uner karena hanya membutuhkan satu input. Kedua, himpunan B. Aljabar boolean bekerja pada sebuah himpunan atau kumpulan yang disebut B, di mana operator-operator tadi didefinisikan. Yang ketiga, elemen 0 dan 1. Dalam himpunan B ini, ada dua elemen khusus yang berbeda, yaitu 0 dan 1. Mereka punya peran penting dalam operasi boolean. Selanjutnya, aljabar boolean adalah suatu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau 1, yaitu benar, false, yaitu 0 atau salah. Jadi semua operasi dalam aljabar boolean akan menghasilkan salah satu dari dua nilai ini. Selanjutnya, ada beberapa syarat agar sesuatu bisa disebut sebagai aljabar boolean. 1. Ada closure atau ketertutupan. Jika kamu melakukan operasi OR atau AND pada dua elemen dalam himpunan B, hasilnya juga harus berada dalam himpunan B. Yang kedua, identitas. Ada elemen identitas untuk operasi OR, yaitu 0, dan untuk operasi AND, yaitu 1. Maksudnya, A OR 0 sama dengan A, dan A AND 1 sama dengan A. Atau A adalah elemen apapun dalam himpunan B. Ketiga, komutatif. Urutan elemen tidak masalah dalam operasi OR dan AND. Maksudnya, A OR B sama dengan B OR A, dan A AND B sama dengan B AND A. Next, ada distributif atau penyebaran. Ini seperti kalau kita punya angka di luar kurung, lalu kita sebarkan ke dalam kurung, ada dua cara. Yaitu yang pertama, A dikalikan dengan hasil penjumlahan B dan C. Sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua, A ditambah hasil perkalian B dan C sama dengan buka kurung A ditambah B dikalikan buka kurung A ditambah C. Ada komplement atau kebalikan. Setiap nilai punya lawan atau kebalikannya. Kalau nilai itu dan kebalikannya digabungkan, hasilnya selalu sama. Di PPT ada A OR A negasi sama dengan 1, A AND A negasi sama dengan 0. OR ini bisa juga disebut sebagai tambah. Jadi, kebalikan A ditulis
A hasilnya selalu 1. Dan N ini bisa dikatakan sebagai perkalian. Jadi kebalikan A hasilnya selalu 0. Selanjutnya ada aljabar yang lebih sederhana, hanya ada 2 nilai yang mungkin, yaitu 0 dan 1. Ada tanda-tanda khusus yang dipakai untuk menggabungkan atau mengubah nilai. Yang pertama yaitu ada operator biner, operator yang dipakai untuk menggabungkan 2 nilai. Di sini ada OR dan AND. Selanjutnya operator uner. Operator uner yang mengubah 1 nilai saja. Di sini ada tanda aksen yang berarti not atau kebalikan. Selanjutnya, di sini ada tabel kebenaran. Di sini untuk mencari N terlebih dahulu, hasilnya 1 hanya kalau A dan B keduanya 1. Ini untuk mencari N. Hasilnya 1 hanya kalau A dan B keduanya 1. Kalau satunya atau keduanya 0, hasilnya 0. Dan untuk mencari OR, A OR B, hasilnya 0 hanya kalau A dan B keduanya 0. Kalau salah satunya atau keduanya 1, hasilnya 1. Jadi ketika kita mencari N, ketika 0, N 0, hasilnya 0. 0, N 1, hasilnya 0. 1, N 0, hasilnya 0. 1, N 1, hasilnya 0. 1. Di sini seperti perkalian. Jadi apapun yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya akan 0. Dan ketika kita mencari OR bisa disebut sebagai tambah. Jadi ketika ada 0 OR 0, hasilnya 0. 0 OR 1, hasilnya 1. 1 OR 0, hasilnya 1. 1 OR 1, hasilnya 1. Selanjutnya ini mencari A negasi atau A not. Kalau A adalah 0, maka A negasi atau A aksen adalah 1. Kalau A adalah 1, maka A negasi adalah 0. Selanjutnya, ada pemenuhan aksioma. Yang pertama, ada identitas. Dari tabel di atas, kita bisa lihat 0 OR 1 sama dengan 1 OR 0. OR bisa disebut sebagai tambah. 1 sama dengan 1 ditambah 0, hasilnya selalu 1. Selanjutnya, 1 N 0 sama dengan 0, N 1 sama dengan 0. Di sini N bisa disebut sebagai perkalian. Jadi 0 sama dengan 0 dikalikan 1, hasilnya selalu 0. Kedua, ada komutatif atau bolak-balik. Urutan nilai tidak masalah. Misalnya, ada A OR B selalu sama dengan B OR A. Ini bisa dilihat dari tabel kebenaran, di mana hasilnya sama meskipun urutan A dan B ditukar. Selanjutnya ada distributif.
Sifat distributif atau seperti di bagian pertama juga bisa dibuktikan dengan membuat tabel kebenaran yang lengkap untuk setiap kemungkinan nilai A, B, dan C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Abisa Samudra Rajendra dengan NIM 067. Di materi matematika diskrit ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu hukum aljabar Boolean. Nah, di sini bisa dilihat pertama kita ada hukum identitas. Nah, hukum identitas ini yang pertama ini ada A sama dengan 0. Jadinya A, berarti ini sama aja ya gitu maksudnya. Nah ini, terus yang kedua itu A kali 1 atau AN1 secara jelas ya, AN1 sama dengan A. Nah, kenapa jadi A? Soalnya kan diibaratkan jadinya kayak misal 2, A-nya ini adalah 2, diibaratkan 2 dikalikan 1, AN1 sama dengan 2 gitu. Ya istilahnya gitu. Terus kalau N1 jadinya B gitu. Nah, yang kedua ini ada hukum idempoten. Nah, yang pertama itu A or A atau A plus A gitu, itu sama dengan A. Nah, terus A N A itu jadinya A sama gitu. Jadi ya biar kita jelasin lagi, ini or ini kan maksudnya kan kayak salah satunya itu harus true semua maksudnya, atau enggak satu gitu. Tuh harus yang gak ada not-nya gitu. Tuh, jadi salah satunya not gitu. Jadi ya ini udah true semua berarti hanya 1 gitu. Nah terus itu kalau n itu sama dengan ya kayak salah satu semuanya harus true semua atau enggak 1 gitu. Nah habis itu kita punya hukum komplement. Nah hukum komplement ini ada A or A not ya, ini yang tanda aksen ini not ya. Or A not itu sama dengan 1. Nah, jadi kayak ibaratkan itu ini kan 1, terus ini 0 gitu ya. Not itu kayak 0. Jadi ya misalnya 1 plus 0 sama dengan 1 gitu. Nah, habis itu kita ada A and A not sama dengan 0. Kayak tadi ya, ini 1 tuh kali 0 itu sama jadinya 0 gitu. Tuh, A and A not itu jadinya 0. Habis itu ada hukum dominasi. Di mana A plus 0 itu jadinya 0 gitu. Nah, habis itu AN1 itu jadinya 1 gitu. Nah, di sini ini kan hukum dominasi ya. Jadi kata kuncinya itu dominasi. Jadi yang paling mendominasi sini ini sama dengan ya itu adalah 0 gitu. Yang A or 0 itu jadinya 0. Gitu. Yang dominasi itu kayak angkanya gitu. Oke. Nah, habis itu kita punya involusi, di mana not, oke, itu sama dengan A. Jadi kayak diibaratkan itu min 1 kali min 1 itu jadinya 1 gitu. Nah, habis itu kita ada hukum penyerapan, di mana A or AB itu sama dengan A gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini, ini yang paling dominan ini adalah A ya guys. Nah, ini yang kedua ini juga sama itu hukumnya. Jadi ya yang paling banyak di sini itu adalah yang A gitu. Jadi karena A-nya lebih banyak dari B, itu berarti kita ngambil yang B, itu B-nya dikeluarin aja gitu. Oke, berikutnya habis itu kita ada hukum komutatif, di mana A or B itu jadinya B or A, itu kayak dibalik ya guys. Ini juga sama, berarti ini dibalik semua itu. Habis itu ada hukum asosiatif.
if. Nah, ini hukumnya juga sama, cuman yang dibalik itu yang tanda kurungnya nih guys. Jadi kayak A or kurung B or C, kurung, itu jadinya kurung A or B kurung or C gitu. Tuh. Nah, ini juga sama ya guys. N A kurung A or B itu jadinya A N B or C. Oh ya, ini salah ya guys. Nanti maaf, ini juga agak kesalahan juga. Habis itu kita ada hukum distributif gitu. Nah, ini kan A or B and C. Nah, ini kita jadikan menjadi A or B, A or C gitu. Kayak misalnya, ini kan A plus BC itu kan misalnya kan kayak A kali B plus C gitu. Nah, itu kita apa namanya, keluarin B sama C-nya itu nanti di A-nya jadiin kayak gini gitu. A plus B sama A plus C. Jadi jika perkalian dua kali ya, itu secara hukumnya gitu. Saya ingatku gitu. Ini juga sama juga. Oke, habis itu kita ada hukum De Morgan. Nah, bisa dilihat itu A or B not. Itu jadinya A not B not itu. Ini kan misalnya kan min 1 ya gitu. Itu jadinya min 1 semua gitu. Cuman bedanya itu ini kan ada or. Nah, sini gak ada or-nya karena itunya ada not-nya sini. Ya. Ini or-nya itu dijadi n gitu. Tuh, di apa namanya diganti n gitu. Nah, ini juga sama. N-nya ini nanti ketika di not maka dijadikan jadikan or gitu. Jadi istilahnya itu kalau nggak salah namanya inverter gitu. Nah, yang terakhir ini ada hukum 01 gitu. Di mana 0 not itu jadinya 1. Kayak di reverse gitu maksudnya. Ya, nah sini 1 not sama dengan 0 gitu. Oke, selanjutnya ini ada hukumnya ini ya. Ini hukum-hukum tadi yang dijelaskan di slide-nya ini. Jadi ini kalian bisa lihat secara langsung, bisa di-pause kalian jika perlu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bapak Haryanto dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 2405090059. Fungsi boolean. Fungsi boolean yaitu sebuah fungsi yang memetakan input biner 0 atau 1 ke output biner 0 atau 1 untuk pengeluaran. Fungsi ini biasanya digunakan dalam teori atau bentuk aljabar boolean dan teori peralihan, serta biasanya sangat penting dalam ilmu komputer dan logika. Untuk selanjutnya, fungsi boolean yaitu terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi konstan. Fungsi konstan yaitu menghasilkan nilai tetap 0 atau 1 tanpa tergantung pada variabel input. Contohnya misal f kurung a, b sama dengan 1. Jadi untuk menggunakan fungsi konstan yaitu hasilnya yaitu 1. Untuk fungsi proyeksi. Fungsi proyeksi ini berfungsi untuk memilih satu variabel dari sekumpulan variabel input. Contoh misal f kurung a, b sama dengan a. Jadi yang diabaikan itu b dan hanya yang diambil a. Untuk selanjutnya fungsi komplement. Fungsi komplement ini memiliki operasi yang membalikan nilai suatu variabel jika suatu variabel bernilai 1 maka hasilnya menjadi 0 atau sebaliknya. Misalnya f
f kurung a tutup kurung sama dengan 1. Jadi untuk hasilnya yaitu f kurung a tutup kurung sama dengan 0 atau sebaliknya. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu fungsi gabungan. Fungsi gabungan ini berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih variabel menggunakan operasi dasar seperti OR, AND, dan NOT. Yang pertama yaitu untuk jenis gabungannya gabungan OR. Gabungan OR ini melibatkan operasi OR yang bernilai 1 jika salah satu atau kedua variabel bernilai 1. Misalnya f kurung a, b tutup kurung sama dengan a atau a simbol b, a simbol OR b. Untuk yang kedua gabungan n. Gabungan n ini menggunakan operasi n yang bernilai 1 hanya jika kedua variabel bernilai 1. Contohnya f kurung a, b tutup kurung sama dengan a simbol n b. Terus selanjutnya gabungan NOT. Gabungan NOT ini menggunakan operasi NOT untuk mengembalikan nilai variabel. Contohnya misal f kurung a, b tutup kurung sama dengan a simbol OR atau V terus simbol NOT b. Selanjutnya yaitu yang kelima ada fungsi identitas. Fungsi identitas ini berfungsi hanya mengembalikan nilai dari salah satu variabel input tanpa perubahan. Contohnya misal contoh G kurung A tutup kurung sama dengan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nafisa Desvita Asisa Putri dengan NIM 24050090096. Di sini saya akan menjelaskan hukum kanonik, yang dimana hukum kanonik itu memiliki dua bentuk. Pertama ada SOP, sum of product, yakni min term. Itu adalah penjumlahan dari hasil kali produk literal lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua ada POS, product of sum, itu bisa disebut dengan max term, perkalian dari hasil jumlah atau penjumlahan literal lengkap seperti itu. Kemudian saya akan memberikan satu contoh. Yang pertama itu yang di bagian kiri ada perhitungan fungsi f dalam kurung x or y sama dengan dalam kurung x not plus y terus sama dengan kemudian x plus y not diuraikan menjadi y sama dengan y dalam kurung x plus x not sama dengan y or 1 sama dengan y, dan hasil akhirnya itu ada 1 seperti itu. Kemudian yang di bagian tengah ada min term elemen dalam kurung 2 or 4 itu sama dengan x not y. Kemudian di jumlah xy sama dengan y dalam kurung x not plus x sama dengan y or 1 sama dengan y. Kemudian max termnya itu elemen 1 or 3 dalam kurung, kemudian sama dengannya itu ada x not plus y, kemudian dalam kurung lagi ada x plus y not sama dengannya lagi itu y plus dalam kurung x not or x sama dengan y plus 0 sama dengan y seperti itu. Kemudian di bagian kanannya sendiri itu ada tabel kebenaran yang menunjukkan nilai-nilai x, y, x not, y not dalam kurung x not plus y dalam kurung x plus y not dan hasil akhir f. Tabel memiliki 4 baris untuk representasi semua kemungkinan nilai x dan y seperti 00, 01, 10 dan 11 seperti itu. Demikian penjelasan hukum kanonik SOP POS dan beserta contoh soalnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Melia Holly Satunisa dengan NIM 240 509 0087. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan lebih detail tentang peta Carnot atau biasa kita sebut KeyMap. Teman-teman saya pasti sudah menjelaskan apa itu aljabar boolean, bagaimana menyederhanakannya dengan hukum-hukum, lalu bagaimana fungsi aljabar boolean juga. Di sini saya bakal menjelaskan tentang peta Carnot. Peta Carnot itu biasanya digunakan untuk mempermudah, menyederhanakan dalam aljabar boolean. Jadi kita nggak perlu menghitung dengan hukum-hukum seperti itu yang sangat panjang itu, tapi dengan peta Carnot atau KeyMap ini kita bisa menyederhanakannya dengan cara yang lebih mudah dan lebih singkat dan mudah dipahami, dan itu sangat efisien dalam mengerjakan soal-soal aljabar boolean. Langsung aja ya. Peta Carnot. Peta Carnot itu bisa disebut sebagai KeyMap ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Itu merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean, yaitu metode yang lebih mudah untuk menyederhanakan fungsi boolean. Lalu, peta Carnot ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot ini biasanya bentuknya itu sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar. Jadi pajang-pajang, ada kolom, ada baris seperti itu yang bersisian. Lalu tiap kotak mempresentasikan minterm atau angka 1. Lalu kalau maxterm apakah bisa? Bisa, tetapi harus sebaliknya, yaitu angka 0. Lalu angka 0 itu merupakan tidak komplement atau tidak negasi. Tapi angka 1 dia negasi atau komplement gitu kalau di maxterm. Kalau di minterm ya biasa aja, kalau 0 komplement negasi gitu ya. Kalau 1 enggak komplement. Lalu tiap kotak itu dikatakan bertetangga jika minterm itu mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Lanjut. Lalu di sini ada ini ya, peta Carnot dengan dua perubah atau dua input. Sebenarnya peta Carnot itu bisa diisi beberapa input, tapi di sini saya bakal bahas dulu yang dua perubah, yaitu X dan Y. Misal nih, X dan Y itu dia mewakili setiap kolom itu, setiap baris X itu mewakili angka 0 dan angka 1. Lalu setiap kolom Y itu mewakili angka 0 dan 1, true dan false. Lalu di setiap kolom-kolomnya ini dia menerangkan tentang ini value dari isi-isi yang tadi yang di dalam ini tabel kebenaran ini ya, M0, M1, M2, M3, atau ini biasa disebut desimalnya. Jadi X negasi, Y negasi itu kan 00. Desimalnya 00. Lalu X negasi dan Y biasa itu kan 01. Dia M1, desimalnya M1. Lalu X and Y negasi itu kalau didesimalkan itu angka 2, 10, 10, true false. Terus seterusnya seperti itu. XY kalau didesimalkan dia bakal angka 3 gitu. Ini sama aja ya, 0 kan dia mempresentasikan komplement, negasi, atau not ya. Jadi ini tandanya negasi ini. Negasi petik di atas ini. Sama aja ya teman-teman. Lanjut. Lalu bagaimana dengan peta Carnot 3 berubah? Peta Carnot 3 berubah itu dia seperti ini ya teman-teman. Dia 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kenapa? Karena dia ini seperti bilangan biner. Ini kalau 0, 0, 0 itu kan M0. Kalau 0, 0, 0, 1 dia M2. Kalau 0, 1, 1 dia M3.
Kalau 0, 1, 0 dia M2. Seperti itu. Jadi ini biasanya tuh kita buat tabel kebenarannya dulu, terus ditulis di dalam sini. Lalu apakah kalau tidak pakai tabel kebenaran, apakah tetap bisa memasukkan di sini tanpa tabel tertulis saja bisa. Lalu dengan 4 perubah sebenarnya sama aja ya, tapi di inputan W, X, dan Y, Z itu dia langsung 2 gini, langsung 2 biner, langsung 2 input 00, 01, 11, 10, 00, 01, 1, 10. Lah ini di desimalnya dia M0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, terus dia ke sini 8, 9, 10, 11, 10, 11, lalu kembali lagi ke 12, 13, 15, 14 gitu. Lalu bagaimana cara mengisi peta Carnot? Oke. Saya contohkan dia gini ya. Ada contoh soal X aksen, Y, Z aksen, tambah X, Y, Z aksen, ditambah X, Y, Z. Oke. Lalu ini dia X aksen, Y, Z. Kita cari yang dimana dia X-nya itu ini, X-nya itu dia negasi. Berarti 0 ya di sini. Lalu YZ-nya ini dia Y biasa dan Z negasi. Berarti di sini ya Y biasa Z negasi, dia di sini. Ini. Di sini teman-teman. Lalu X, Y, Z negasi. Kita cari X-nya yang true, ya angka 1. Terus Z-nya ini dia cari yang angkanya 1 juga. Kan YZ kan, YZ itu ada yang ini sama ini. Dia hanya langsung ditulis 2 soalnya kan dia 1 gini kan. Z-nya diabaikan. Lalu Z-nya itu komplement. Jadi 0 ini. Berarti di sini ya teman-teman. X, Y-nya positif. Y-nya tidak komplement, Z-nya komplement. X, Y, Z di sini. Lalu ini ada X, Y, Z. X, Y, Z. Berarti dia yang true semua. 1, 1, 1 ini. Berarti di sini ya. Nih. Lagi ada lagi sepertinya. Oke. Contohnya seperti ini ya. Ada X, Z, aksen plus Y. Y-nya kita cari Y-nya yang benar semua. Yang 1 semua. Nih. Soalnya kan kenapa 1 semua? Karena Y-nya ini nggak komplement. Kalau dia komplement kan 0. Nah, kalau dia Y-nya 1 semua, berarti dia nyari Y yang 1. Nih, nyari Y yang 1. Berarti, lalu X sama Z-nya gimana? Kita cari X sama Z-nya yang 0, 1. Berarti dia Y-nya ini tuh 4. 1, 2, 3, 4. Ini di sini dia semua ini. Karena, kalau di peta Carnot, di KeyMap, itu kalau ada 0 sama 1, itu kayak nggak perlu ditulis lagi, tapi kalau ada angka yang sama kayak 0 sama 0, 1 sama 1 itu dia bisa dimasukkan. Tapi kalau dia angkanya kayak 01, 10, 01 itu nggak perlu, itu lupakan aja. Terus ini XZ komplement, dia cari X-nya yang komplement, X-nya yang nggak komplement, berarti kan angka 1 ini. Z-nya yang komplement ini berarti ini. Oke. Nih Z.
Oke, berarti dia ini sederhananya seperti ini, XZ plus Y gitu. Lanjut. Pengisian peta Karnaug dari tabel kebenaran ya. Jadi ini kalau kita berdasarkan tabel kebenaran. Kayak biasa aja kan 0 0 0 0 0 0 di sini. 0 0 1 0 0 1 nih diisi di sini. 1 0 1 0 ya di sini. Kan set set gitu kan. Lalu nih 1 100 nih 100 dia 1 100 terus 101 111 110 seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara meminimasi fungsi boolean dengan peta Karnaug, atau bagaimana cara menyederhanakannya ya. Nih, penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Jadi, harus saling bersisian gini. Lalu, kelompok kotak yang bernilai 1 itu dapat membentuk dua pasangan. Kuat 4, jadi dia 4 gitu. Oktet dia 8. Atau bisa aja dia kelipatan 2. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu kan sama aja. 2, 4, 8. Seperti itu ya. Nih, contohnya. Kayak gini ya, contohnya. Dia nih. Bentar. Soalnya mana ya? Oh, ini. W, X, Y, Z tambah W, X, Y, Z aksen. Berarti kan dia 4 input ya, W, X, Y, Z. Nih, kita cari dulu W, X, Y, Z. W, X, Y, Z berarti kan dia true semua ya. Nih, true semua. Saat ini true semua. Terus tambah W, X, Y, Z. Tambah WX-nya yang ini true semua, yang satu semua, YZ-nya komplement ini, YZ-nya komplement 1. Terus ini digabungkan. Jadi penyederhanaannya adalah gini. Setiap angka 1 dan kalau ada 1 dan 0 yang dilupain aja. Tapi kalau sama dia tetap dimasukkan. Ini kan sama WX. Ini kan 1 aja ya, di sini kan 1. WX berarti WX, terus di sini Y, berarti di sini kan angka yang sama itu inputan yang Y, berarti dia Y, WX Y seperti itu. Selanjutnya ini kalau kuat 1 tuh input 4. Kalau input 4 ini sama saya ini WX Y aksen. Ini ya, misal ada soal kayak gini, WX, Y aksen. Kita nyari WX-nya yang ini, yang true semua, yang 1 semua ini, terus Y, Z aksen. Y aksen, Z aksen. Berarti kan 0, 0 ini ya. Ya, berarti ini 1 di angka sini. Lalu di WX, Y, Z, WX-nya biasa, Y aksen Z, berarti dia di sini ya, 0, 1 ini ya. WX, YZ berarti kayak tadi WX sini 1 1, YZ-nya true semua. Terus WX, YZ aksen. Berarti 11 1 1 dia kan WX-nya kan ini true semua ya. Terus di sini yang negasi ini angka 0, angka Z. Input Z, jadi ini WX, YZ ini. Lalu ini dikelompokkan semua. Seperti kata saya, kalau di sini angkanya dia bervariasi 01 01, maka dilupakan. YZ-nya ini dilupakan ya, karena ini bervariasi macam. Lalu yang output yang sebenarnya adalah WX, karena dia hanya satu ini. Oke, hanya satu outputan aja, berarti WX gitu. Lalu ini ada contoh lain, kalau misal 4 juga, tapi dia gini, berdekatan gini ya. Jadi tetap dimasukkan gini. Tetap 4. Semakin banyak itu
anggota dalam kelompoknya itu semakin sederhana. Tapi kalau semisal lebih banyak kelompoknya itu nggak sederhana, jadi usahakan semaksimal mungkin lebih banyak angkanya di dalam satu kelompok. Ini oktet sama aja sih, tapi bedanya kalau oktet kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 tuh 2 pangkat 3, 8. Teman-teman, ini penggulungan peta Carnot normal dengan 3 peubah, jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya peta Carnotnya ini digulung, itu bakal seperti ini. Kalau semisal nih ada ini X aksen YZ, kita cari X aksen YZ, berarti YZ-nya ini dia terus semua ya, berarti di sini ya YZ, terus aksennya X-nya aksen di sini, di X-nya 0, YZ-nya ini terus, terus X Y aksen Z aksen, X-nya true, Y aksen Z aksen, berarti di sini. Lalu X Y Z, X-nya dia biasa, Y-nya dia 1, terus X Y Z aksen, dia X-nya biasa, Y-nya 1, terus Z-nya aksen. Lalu dikelompokin deh, ini pojok sama pojok, ini boleh ya, pojok sama pojok. Terus ini karena dia berdekatan, jadi dia di kelompok. Tadi di sini ada 2 kelompok. Ketidakunikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan dengan peta Carnot tidak selalu unik atau tidak selalu berdekatan. Artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya itu sama. Oke ya. Jadi setiap orang pasti itu kayak beda dia dalam mengkelompokkannya. Lalu apakah jawabannya tetap sama? Coba kita lihat. B aksen X aksen Y sama ya. Terus ini sama. W X Y berbeda berarti. Berarti jawabannya itu berbeda. Lalu bagaimana jawaban yang benar? Jawaban yang benar itu ketika sesederhana mungkin. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi semuanya benar. Ini semuanya benar, tetapi kalau bisa itu yang paling sedikit ininya pengelompokannya. Lalu tipsnya sederhanakan dengan peta Carnot. Pertama, tipsnya itu kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Kalau ada 4, itu mending milih 4 daripada 2. Oke, paham? Kalau ada 8, mending milih 8 langsung. Enggak, jangan malah milih 4 aja sebelahan gitu. Jangan ya. Terus dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kemudian kuat dan terakhir pasangan. Oktet itu 2 pangkat 3 atau 8. Lalu kuat itu 2 pangkat 2 atau 4. Lalu yang terakhir 2 pangkat 1 atau 2. Kalau gak ada baru sendirian satunya. Oke, ini contoh minimasi lagi ya. Seperti ini. Nih. Nyari yang kuat dulu. 4 lalu baru pasangan. Contoh juga ini. Ini juga nyari yang paling banyak dulu. Yaitu oktet. Dia ada 8. Terus baru ke kuatnya. Lalu baru ke pasangan. Seperti itu ya. Coba kita baca ini deh, baca berapa outputnya nih. Nih WX-nya ini kan biasa aja ya, maksudnya bukan biasa aja juga sih. WX-nya ini dia
dilupakan aja karena 1, 1, 0. Lalu di sini ada YZ. YZ ini 0, 1. 0, Y-nya kan 0, 1. Yang sama adalah Z, berarti Z. Ini ya. Terus selanjutnya ada yang 4. Yang 4 ini yang sama adalah output X. Karena 1, 1 berarti X. Lalu di sini yang sama adalah Y. 1, 1 gitu ya. Terus yang ini adalah ini berada di WX. Jadi WX aksen, lalu di sini yang itu adalah Y aksen. Berarti WX aksen, Y aksen. Sama ya. Oke, ini. Jadi kalau misal ada yang tersisa 1 ini, tetap lebih baik dimasukkan di kelompok yang 4. Kalau misal ini jangan di 2 gini ya, tapi diempatkan langsung. Set gitu, diempatkan, dikuatkan langsung. Ada 8, langsung di 8 aja gitu. Seperti ini ya contohnya, karena semakin banyak anggota dalam satu kelompoknya semakin bagus dan semakin sederhana. Tentukan banyak sederhana. Ya ini dia tadi contoh soal ya. Kayak ini SOP. Nah, ini yang saya bilang tadi SOP. SOP itu angka 1 ini ya. Terus kalau pos dia itu kan angka 0. Tapi dia bentuknya gini. Kita harus kita harus paham terlebih dahulu SOP dan posnya. Apa itu SOP? Sum of product. Dan apa itu pos? Product of sum. Kalau SOP itu dikelompokin angka 1. Kalau pos itu dikelompokin angka 0. Oke. Nah, ini kalau semisal yang diketahui sigma. Berarti kalau sigma itu dia pos. Kita harus hafal dulu. Gak harus hafal juga sih. Tetapi ini kan sama aja ya, maksudnya desimalnya ini kan desimal ya. 00 kan desimalnya 0, 001 kan desimalnya 2, 011 kan desimalnya, maaf, 001 dia desimal 1, 0011 dia desimal 3, 010 itu desimal 2, dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu mudah dipahami, tetapi jadi kita harus sebisa mungkin harus hafal di luar kepala. Di sini 000 itu berapa, desimalnya berapa. Jadi ini desimal. Dan dia kan ada di sigma, di value di daerah 0, 2, 4, 5, 6. 0 itu berarti kan 00001 sini seperti ini. Kalau 2 berarti kan di sini, terus kalau 4 dia kan di sini. Terus 5, terus 6 di sini. Seperti itu ya. Terus nih dibaca deh. Nih dikelompokin dulu. Kalau pojok sama pojok itu bisa ya. Terus ini sisanya. Dibaca yuk. Ini sama ini. Yang sama angka yang sama Z apa? Z aksen. Lalu yang ini yang dia X-nya itu kan 01 ya. Berarti kan yang enggak ini dilupakan. Z-nya kan juga 01. Jadi lupakan aja. Terus ini X Y A ini 2. Ini X, dia kan X biasa kan. Terus di sini yang sama adalah angka 0 itu di Y. Berarti Y-nya Y aksen. Ya, jadi ini sama aja sih. Oh ya, jadi kalau misal ini sama ini pojok sama pojok itu tetap bisa ya. Nanti ini pojok, ini pojok, ini pojok, ini pojok, terus ini di berarti ini apa pengelompokan? Kayak kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 pengelompokan. Berarti ada 3 output. Ini juga ya. Jadi ini kayak digabungin sama sini, kalau dikelompokin dia sama aja.
Dan ini ya, ini berdasarkan desimalnya ya, jangan lupa. Ini ya, kita mulai dari berhitung dari desimal 0. Dari peta Kimep. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, dipahami. Jadi ini dimasukkan di setiap kolom-kolom itu. Lalu setelah itu dikelompokkan, lalu dibaca. Nih, misal nih kalau ini yang oktet ini kan 8 ya. Berarti dia berapa ini? 01 biasa. WX-nya juga biasa. Berarti dia Y aksen karena ini dia nolnya sama ini Y aksen. Lalu ini sama ini berarti yang sama adalah yang sama adalah Z aksen. Terus yang sini adalah W aksen. Berarti W aksen Z aksen. Lalu ya di bawahnya ini, yang di bawahnya ini 1, 1, di sini 1, 1. Berarti dia Z aksen dan X-nya enggak aksen. Ini juga sama aja. Ini kalau bentuknya pos. Jadi tinggal di ini ya, tinggal dia di nih sederhana kan fungsi y, x, y, z. Nih. Kasih bentuk-bentuk bagus stop test. Berarti dia dihitung dulu nih w x. Berarti W-nya positif. Oh iya gini. W-nya ini harus kalau nggak ada komplement berarti dia 0. Tapi kalau ada komplementnya dia 1. Oke, W ya nih W. Terus X. Seperti ini ya. Jadi ini seperti kayak pengelompokan yang berlebihan dan pengelompokan yang benar. Dia berlebihan itu kayak terlalu rumit banget ya. Ini harus sama ini. Jadi sebenarnya kalau dia udah ada kelompoknya itu nggak perlu dikelompokin lagi. Jadi seperti ini aja sederhana. Nah, ini gimana cara meminimasi sub dan bentuk baku pos. Jadi disederhanakan di ini aja. Jadi setiap garis penuh dia mewakili sub, setiap garis putus-putus dia mewakili pos. Seperti ini ya. Karena kalau pos itu pakainya 0. Nah, ini itu ya, ini logika. Oke, ini apa? Keadaan don't care adalah kondisi nilai berubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 dan 0 dari perubahan don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contoh, pada digital angka 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 4 bit. Bit untuk angka 10 sampai 15 tidak. Seperti ini ya. Kan kalau desimal kan angka 0 sampai 9 ya. Nah, sisanya dia don't care, dia nggak usah dipedulikan gitu. Dalam menyederhanakan peta Carnot yang menggunakan keadaan don't care, ada 2 hal penting ya sebagai pedoman. Pertama, kita anggap semua nilai don't care itu X sama dengan 1. Kemudian berbentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1, termasuk tanda X tersebut. Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Lalu dengan cara ini keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukan secara bebas. Nih ya, seperti ini.
masukin dalam fungsi kernel. Jadi kalau jadi dia Docker itu misal dibutuhkan banget dalam pengelompokan dia terpakai, tapi kalau nggak dibutuhkan dia nggak terpakai. Seperti ini ya, sama aja, berarti kan dia kayak angka 1 gitu kan. Contohnya kayak dia kayak angka 1 di 1 lah, ini kenapa nggak dikelompokkan? Karena nggak ada yang dekat. Nah gini ya, paham kan? Paham. Ini juga contohnya. Oke, dan ini kayak contoh soal. Jadi begitulah penjelasan tentang peta kernel atau key map dari saya, sekaligus penutup penutup dari kami kelompok 6 tentang aljabar boolean di mata kuliah matematika diskrit. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas di YouTube atau di sosial media manapun. Terima kasih semuanya, dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyampaian tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa atau bu dosen sekalipun. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next materi.